KPK ini menurut saya dibubarkan aja. Ya. Jadi dia jangan karena gini, SBY itu bukan sosok yang hebat sekarang ini untuk menjudge atau menilai Anies. Seperti itu nggak boleh dia. Jumpa lagi di podcast kami di Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Hitam Putihku. Kalau tidak hitam, ya putih. Hari ini kita kedatangan tokoh nasional. Beliau tidak aneh lagi, tidak asing lagi di telinga kita. Bung Syahganda Nainggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, sehat selalu semua. Amin. Amin. Baiklah, kita langsung ke inti pertanyaan saja. Kenapa? Karena ini sudah menjadi perbincangan hangat di negara kita ini, di Indonesia. Ini Bang, Caimin dengan Anies berpasangan. Gimana ceritanya ini? Ya jadi saya udah dengar lama ya soal ini. Oh, memang isu ini sudah lama sebenarnya? Saya udah tahu lama, ya setidaknya 2 bulan yang lalu saya udah tahu. Tapi dirahasiakan. Karena apapun yang tidak dirahasiakan di zaman Jokowi ini kacau. Ya, jadi contoh kasus waktu Erlangga Hartarto itu sudah sekian lama jadi wapresnya Anies. Oh. Jadi waktu Anies jadi capres diumumkan bulan apa dulu ya? November atau apa ya kemarin. Itu Erlangga sudah kirim utusan untuk ketemu dengan Surya Paloh 3 jam. Kebetulan utusannya itu teman kuliah saya, senior saya. Nah, Surya Paloh waktu itu nantang, berani nggak Erlangga sekarang? Sekarang langsung kita umumkan. Nah, Erlangga masih takut. Nah, Erlangga pada akhirnya ketika dia berusaha kembali bertemu dengan Anies sekitar sebulan lalu, dan Anies itu pakai ganti 3 mobil kan, ganti 3 mobil, merahasiakan. Akhirnya ketahuan dan kemudian Erlangga dipanggil ke Kejaksaan Agung dan dijadikan tersangka. Nah, Bang, ini pertanyaan lagi nih. Ini kan Caimin juga, ada juga nih sangkut-sangkutan itu, kardus itu. Iya. Gimana ini? Nah makanya kan kita bicara ini dulu kan, harus dirahasiakan. Kenapa tadi tidak semuanya dibuka di publik? Kalau dibuka, ini ada masalah karena demokrasi kita ini kan demokrasi barbar. Demokrasi barbar ya? Demokrasi barbar ini bahaya. Jadi bukan dia membebaskan orang memilih siapa, tapi cawe-cawe yang dilakukan oleh rezim kekuasaan itu untuk mengarahkan agar yang nanti jadi presiden itu adalah bagian dari kekuasaan dia. Dan paling ngerinya anak dia harus ada di situ. Anak dia ada harus. Nah, jadi ini kan arahnya sudah ke sana kayaknya. Arahnya ke sana. Nah, jadi kenapa ini yang Muhaimin dirahasiakan? Karena perbincangan antara Nasdem yang diwakili oleh Ahmad Ali ya dengan Pak Muhaimin ini memang mereka itu nunggu momentum. Momentumnya apa? Satu, bahwa Prabowo kemudian tidak menjadikan Anies dan Muhaimin. Bukan Prabowo dan Muhaimin tadi ya kan. Yang kedua bahwa Prabowo bukan Prabowo. Jadi Muhaimin sudah melihat bahwa tidak ada lagi yang tadi soal kardus tadi, kardus durian. Karena apa? Karena itu kan bisa kita bilang kriminalisasi. Kalau nggak kriminalisasi, kenapa mau sekarang? Betul. Tiba-tiba KPK ngumumkan kemarin akan memeriksa. Betul. Ya KPK ini menurut saya dibubarkan aja. Ya seperti kata Ibu Megawati kan, KPK karena sudah menjadi alat. Sudah menjadi alat, sudah kurang berharga kan kira-kira gitu. Bang, artinya Bang, ini komunikasi ini udah lama sebenarnya. Dengan PKB. Jadi tadi kemarin pagi saya kebetulan habis dijemput beliau ini, saya kan ditelepon Pak Anies. Ya. Pagi ditelepon Pak Anies untuk menanggapi tulisan saya. Kemarin saya buat tulisan. Tulisan saya itu judulnya Surya Paloh dan Anies Baswedan bukan pengkhianat. Iya kan? Ya. Nah, Pak Anies telepon saya, dia mengkonfirmasi bahwa pilihan Anies Caimin itu udah benar. Yang memang kurang benar adalah soal komunikasi. Soal komunikasinya aja. Iya kan? Artinya lebih pada etika dong, Bang. Etika, makanya saya bilang di dalam tulisan saya, kalau ini bukan demokrasi barbar, pasti dari awal juga tidak. Karena ada sebab ya. Karena ada sebab tadi. Ada
asal muasalnya, ada Iya. asal ininya kan. Asbun nuzulnya lah. Asbun nuzulnya. Nah, yang paling orang tiba-tiba dari Demokrat khususnya, mohon Iya. maaf yang ngejek-ngejek Pak Anies ini apa namanya pengkhianat apa? Nggak ada yang dikhianati Pak Anies, nggak ada. Bahwa Pak Anies itu memang pada akhirnya akan memilih AHY, bener if dong, ada jika kan sekarang. Jika dong. Jika pada akhirnya itu tidak ada yang lain yang selain AHY. Karena kan dari awal sudah disadari oleh Pak Anies dan teman-teman bahwa mereka pilihan pertama bukan AHY, pilihan pertamanya itu adalah misalnya Khofifah. Itu pilihan pertama. Terus berkembang yang lain-lain dicoba, ada Pak Gatot Nurmantio, ya kan, dan lain-lain. Nah, jadi Bu Yeni juga, Yeni ya? Wahid. Jadi sebenarnya koalisi itu udah tahu bahwa AHY ini pilihan terakhir. Iya kan? Nah, ketika dia pilihan terakhir, ya Anies tentu akan bilang ya udah saya milih Anda karena dia pikir sudah terakhir. Tiba-tiba ada kejadian di mana Prabowo dianggap mengkhianati Caimin, ya kan, karena dia tidak mengundang Caimin dalam perubahan koalisi yang tadinya koalisi KKIR itu koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berubah jadi Indonesia Maju. Dia nggak ngajak Muhaimin marah kan karena udah jelas dia tidak dijadikan wakilnya Prabowo, tiba-tiba dia tidak diajak dalam koalisi. Maka kemudian Caimin ada momentum untuk keluar dari sana dan bersama dengan penggarapan yang tadi. Nah, ini last minute ya. Jadi rakyat nggak tahu last minute. Kemudian Pak Surya Paloh bilang ke Pak Anies hari Selasa nih. Ini sekarang hari apa nih? Sekarang hari Sabtu. Oh, Sabtu lagi. Insya Allah bentar lagi pengumuman kan? Iya. Di Surabaya, Pak Anies dan Pak Muhaimin. Nah, kemudian Surya Paloh telepon Pak Anies. Pak Anies ini, Anda setuju nggak? Pak Muhaimin nggak mau. Ya Pak Anies bilang setuju dong. Iya. Karena memang dari dulu sudah bagian dari komunikasi itu, ada komunikasi itu. Jadi bersambut ya. Nggak ada itu the last minute, jadi ada persoalan komunikasi karena demokrasi barbar. Jadi jangan orang langsung dicap pengkhianat. Betul. Gitu. Artinya gini Bang. Artinya ya sambil minum Bang. Abang belum sarapan juga kan? Makan juga dulu. Tadi mau sarapan di hotel, cuman ya. Janji sama Bang Kedapi jam 8, jam 7 udah sini nih dia bilang. Oke. Oke Bang, kita lanjut Bang. Sambil makan. Iya. Lagi besar nih. Oke, kita lanjut Bang. Nah, artinya sikap dari Demokrat sendiri, kalau dia bersikap seperti ini, menurut Abang itu etis atau biasa saja atau ya? Pertama saya udah tulis kemarin di tulisan saya itu bahwa perubahan, rakyat ini butuh perubahan, baik survei lokal dari Kedai Kopi ya maupun survei dari internasional Ating Research Australia itu melihatkan bahwa rakyat itu butuh perubahan. Karena Ating Research Australia ini 20% rakyat udah nggak setuju dengan Jokowi, yang bertahan tuh 18. Ya kan banyak ke berubah. Belum lagi yang di tengah semuanya ya memang berkelanjutan berubah juga gitu loh. Jadi sebenarnya orang sudah lebih banyak berubah dan simbol perubahan itu ada pada Pak Anies. Karena yang dua lagi calon itu mengatakan saya akan mempertahankan Pak Jokowi dan program-programnya ke depan. Sementara Anies bilang perubahan. Status quo. Yang sana status quo, Anies perubahan. Nah, jadi ketika ini simbol, asal simbolnya masih capres ya itu berarti dia yang benar. Makanya saya bilang ketika Pak Surya Paloh masih mencapreskan Pak Anies Baswedan, artinya Surya Paloh tidak pengkhianat. Yang meninggalkan Anies lah pengkhianat. Yang meninggalkan Anies pengkhianat sebenarnya ya? Iya. Benar. Karena dia simbol perubahannya. Iya. Itu teorinya. Jadi orang ada teori. Bukan AHY dong. Simbol perubahan. Betul. Nenek moyang AHY simbol perubahan kapan anak kecil dia masih belum bisa cebok sendiri sih kalau di Jakarta. Tapi nggak punya pengalaman apa-apa. Kita bukan mau menjelekkan, tapi kalau karena mereka sudah bilang pengkhianat terus keluar dari koalisi menjelek-jelekkan Anies
apa namanya itu pakai nama-nama Allah. Kan SBY kan bilang apa untung Allah menjaga saya ini dari penipu. Untung ini terus mereka begitu kasar apa segala. Terlalu lebay. Iya, tapi apa yang dilihat orang di media orang langsung netizen sekarang ngejek SBY. Dulu lu sama Megawati juga gitu. Ini semacam karma lah ya. Karma itu dia Berulang saja ya. Iya. Jadi dia jangan karena gini, SBY itu bukan sosok yang hebat sekarang ini untuk menjudge atau menilai Anies. Seperti itu nggak boleh dia. Udah syukur dia itu kalau anaknya itu nanti bisa jadi menteri. Betul. AHY memang prestasinya apa anaknya? Mayor meninggalkan tentara begitu tiba-tiba mau jadi wakil presiden itu kan nggak benar ya. Itu nggak, jangan begitulah, itu menurut saya. Oke, sekarang silakan kalau ada audiens yang ingin bertanya, silakan. Dimulai dari siapa? Dari Ketua Umum Umbaja, Beni Iskandar. Memang ini gimmick politik menurut saya. Dalam perpolitikan itu biasa si anu dipasangkan dengan si A dengan si B dengan si C, itu kan biasa. Tapi saya lihat ada pelanggaran karena diakui tidak diakui si Caimin ini adalah tokoh Islam tradisional. Nah ini yang perlu direbut. Kalau Islam modern pasti ke Anies. Kita udah tahu Muhammadiyah itu ke Anies itu. Suka orang berpikir pasti ke Anies. Nah sekarang tradisional yang perlu direbut. Saya lihat, dari Caimin AHY saya sepakat dengan Abang tadi. AHY belum ada prestasi. Pertanyaannya, Ketua. Menurut saya, apakah pasangan ini bisa terjual dengan laku keras seperti begitu, Pak? Ya, jadi gini, pandangan apa? Yang kita jual ini Anies, bukan Caimin. Iya. Bukan. Dokrak aja dia, Bang. Jadi kalau misalkan Islam yang sekarang ini bukan Islam kayak gitu. Sebenarnya Islam tradisional dan Islam modern itu kan istilah lama. Kalau sekarang itu namanya Islam identitas. Islam identitas itu orang tidak perlu NU, tidak perlu Muhammadiyah, tidak perlu persis, tapi dia bilang saya Islam. Dan itu jumlahnya 60% sekarang. At least sedikitnya 60%. Itu hasil riset. Banyak sekali riset yang datang ke Indonesia. Misalkan menyelidikin kenapa orang-orang di mall-mall yang mewah di Indonesia sekarang rata-rata yang makan perempuan berjilbab. Itu diselidikin oleh Notre Dame University dari Amerika. Diselidikin itu bertahun-tahun. Oleh Fedi Hadis dari Australian Melbourne University dan Singapura, ISEAS, diselidiki juga kenapa umat Islam ini bangkit di Indonesia. Nah itu yang disebut identitas tadi. Nah ini semua ke Anies, insya Allah. Insya Allah ke Anies. Cuman benar dulu, kenapa penting yang tradisional dan lain-lain? Karena mereka pintunya. Dalam kampanye-kampanye ini Bapak bisa diusir sama orang NU. Kalau Bapak dianggap nanti jenggotnya kepanjangan, tinggerang. Diusir, Bapak Salafi dia bilang. Bapak Wahabi. Ini kan nggak bisa kita lawan. Bukan kita, ini namanya masyarakat di daerah itu, elit-elitnya masih menjaga kultur. Ya kan, tapi bahwa yang tadi identitas itu 60%, udah cross border. Karena orang-orang belajar Islam tuh di internet, belajar sendiri, belajar yang orang NU belajar, bukan NU aja belajar sama Kiai Gus Baha misalnya itu. Ada orang senang. Yang NU yang model Gus, bukan Abdul Somad, bukan NU. Ya kan, tapi pro-nya sama Habib Rizik misalnya kayak gitu. Ini kan padahal dia NU tuh ya. NU tulen. Betul. Jadi Islam itu udah itu, tapi kita Anies itu yang paling penting dia itu simbol perubahan dan dia harus sampai ke akar rumput. Jangan ada pintu-pintunya ketutup. Itu dulu yang pertama. Jadi dengan begini insya Allah seluruh kiai-kiai NU yang berafiliasi dengan PKB dan yang bersimpati dengan koalisi ini di mana orang NU yang itu bisa jadi wakil presiden, calon wakil presiden, di situ pasti mereka akan senang. Ya kan seperti Kiai Ma'ruf Amin sekarang. Jadi itulah harapan kita. Yang pertama. Harapan kedua tentunya ya kita tahu bahwa kantong tertentu
yang masih tradisional kan tadi Tradisional. 40%. Betul. 60% kan yang tradisional katakanlah 20% angkanya itu dari jumlah pemilih. Itu ada di mana? Ada Jawa di Timur. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan selama ini memang agak lemah di sana kan. Lemah, itu bisa lihat fenomenanya. Waktu dulu Sudirman Said dicalonkan oleh Gerindra jadi calon gubernur di di Jawa Tengah, Jawa Tengah. melawan nama Ganjar, orang kan underestimate. Tapi ketika dia berpasangan sama NU, si Ida yang Ya. Menaker sekarang, naik sampai 40 sekian persen kan. Jadi itu benar, NU-nya itu ada, simbol NU-nya ada, NU-nya ada. Begitu Pak, jadi Satu kita pertanyaan Bang. Ini dua nih. Ya, dua ya. Kita tahu Bang ya. HRS itu adalah tokoh. Iya, Diaku iya. tidak diaku, Iya. dia sangat tokoh. Iya. Omongan dia didengar. Iya. 13 juta Iya. waktu reuni saya hadir di sana Iya, di iya. Monas itu bukan main. Iya. Menurut saya Peran. si HRS ini cenderungnya kemana dia? Peran. Menurut apa? Iya, Pandangan abang. insya Kan dia Allah. sekarang kan diam. Insya Allah ya. Iya. Sampai sekarang dia mendukung Anies Baswedan, Insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Yang kedua gini, yang teman-teman semua harus maklum ya. Anies ini kan kakeknya itu pendiri Masumi. Jadi bukan orang yang harus dikasih fatwa ulama. Makanya saya kemarin sama ada waktu saya besuk kemarin itu Bunda Mary Bunda Mary. kasus gonggongan anjing sama Suara ajan anjing. itu ya. Nah, Bunda Mary bilang ini harus ada fatwa ulama lagi Bang untuk dukung Anies. Saya bilang nggak perlu karena Anies sendiri bentar lagi jadi ulama. Jadi Ya kan kalau kita fatwa ulama karena kita mendukung Prabowo. Ya. Yang Ya, sholatnya betul. nggak pasti dia benar sholat atau enggak. Iya, iya. Ya kan? Dia benar Islam atau enggak? Kan kita tetap ragu-ragu dulu. Walaupun dukung, ragu. Tapi kita nggak mau dukung yang Iya. kita anggap Nggak ada Jokowi pilihan, ini nggak ada nggak ada pilihan. pilihan. Maka fatwa ulama, fatwa dibutuhkan. Kalau menurut saya sekarang nggak usah ada fatwa, orang dia sendiri. Kemarin dia nyanyi-nyanyi itu lagu Asgil, salawat Asgil itu. Iya. Salawat Asgil siapa yang berani nyanyi salawat Asgil kalau dia nggak punya karakter ulama? Kan pasti punya karakter ulama karena salawat itu kan salawat Allah. Jadi saya pikir orang salah kalau masih menilai Anies itu ini bahwa Anies itu tidak mengambil jalan seperti jalan Habib Rizik ya, atau jalan saya ini kan oposisi garis keras juga apa sekarang. Ya biarlah kan orang kan ada Pak-paknya ya. iya ada paknya gitu ya. Itu jadi gitu aja Pak Anies menurut saya. Oke. Bang, ini ya dari sekretaris Sekjen. sekjennya apa nih? Garnis, Garda Nasional Anies. Pagi Bang Gana. Kita semua tahu lah, Anies ini kan kalau dibilang ini primadona lah, semua orang pasti suka. Ya. Cuma rejim, Ya. ya. Apa-apa Bang ngomong aja Berbagai cara. apa mumpung ke situ saya makan Kamera. dulu nih. Ya. Paling nanti diciduk dia duluan ya. Berbagai macam cara supaya dia tidak nyalon. Bagaimanapun juga dijegal, KPK lah segala macam, pokoknya semua dicoba. Tapi satu pun tidak ada yang berhasil, tidak ada yang terbukti. Ini kan kaitannya dengan electoral threshold. Apakah mungkin ini adalah reka-reka cawe-cawenya orang itu? Supaya ini kamu pura-pura dukung, ini sudah terlanjur melaju, tiba-tiba dia menarik diri. Oh, itu benar tersebutan orang itu tuh. Iya, takutnya gini. Ya, pasti ada pertanyaannya. Ada pertanyaan. Sebelumnya kan dia ketemu nih, Ya. Palo sama si orang itu. Iya. Orang itu. Tiba-tiba munculkan calon, ini merajuk keluar, otomatis kan kalau ini nanti sekedar apa? Pura-pura kan berbahaya. Sukses dia. Dia kan nggak mau orang ini jadi Coba Bang, dikasih. ego kita. Feel-nya udah dapat tuh. Abang udah dapat, Bang. Coba Bang, kasih Bang. Ini keraguan teman-teman di bawah nih. Mungkin nggak kayak gitu tuh, Bang? Nah, ya makanya nanti tolong disiarkan ini ya. Ya, kita siarkan, Bang. Karena kan orang banyak nggak tahu yang saya kebetulan tahu. Betul, karena Abang pelaku juga kali ya. Ya, saya tahu prosesnya itu pertemuan antara Surya Paloh dengan Erlangga, ngikutin ya. Saya tahu pertemuan Ahmad Ali dengan dengan Muhaimin jauh hari sebelum
orang-orang sekarang bertanya-tanya. Jadi ini ketika pertemuan-pertemuan dilakukan ini nggak ada urusan dengan Jokowi. Nggak ada urusan. Bahwa Jokowi sebagai bagian dari kekuasaan, yang Surya Paloh harus manuver, ya dia harus lakukan. Dia manuver. Yang kedua, orang banyak nggak tahu karakter Surya Paloh. Surya Paloh kan di zaman Soeharto aja udah 2 kali mau ditangkap. Iya. Ya kan, sekali dia buat koran prioritas namanya yang dia ngelawan Soeharto. Yang kedua, dia buat koran media Indonesia mengkritik terus pemerintah. Akhirnya diperintahkan Faisal Tanjung, Panglima TNI dulu, dia harus ditangkap. Gitu. Untung dia diselamatkan Pak Samsir Siregar yang diperintahkan sebagai kepala Bais. Nah, maksud saya itu artinya apa? Artinya kita harus berpikir positif bahwa ini memang fase di mana Jokowi tidak bisa lagi mengendalikan sepenuhnya. Itu aja ceritanya, Pak. Ya, di mana-mana presiden itu kan ada masa akhirnya. Kalau udah masa begini, dia siapa? Kan orang nggak mungkin misalkan dia bisa mengendalikan lagi seperti cawe-cawe setahun lalu, setahun kemarin. Itu saya enggak. Udah selesai, insya Allah udah selesai. Yang paling penting teman-teman Garnish dan lain-lain, kalau ada kriminalisasi ya dari KPK lawan. Demo aja minta KPK dibubarin. Siap. Ini disiarin nih, minta KPK dibubarin. Ya, sebagaimana Ibu Megawati bilang sebaiknya KPK bubar. Ya kan artinya kan sekarang udah ada tendensi bahwa memang ini tidak netral lagi. Kalau KPK netral, urusan 2012 yang mau diungkit kenapa sekarang? Kenapa tak dari dulu? Dulu aja ungkit. Gitu loh. Itu kan berarti dia bukan penegak hukum. Dia kan alat politik. Ya, menjadi alat ya. Jadi alat. Kesannya jadi alat. Jadi alat ya, karena Jaksa Agung sendiri sudah mengumumkan bahwa untuk urusan yang bersifat dengan capres dan cawapres, Kejaksaan Agung tidak mau mendalami sekarang. Sekarang maksudnya, nanti silakan. Tapi ini kan masa-masa gini jangan mancing-mancing. Nah, KPK mau mancing. Ya kalau dia jual ya kita beli. Kenapa? Teman-teman pendukung Anies yang nggak usah takut se-Indonesia ini. Oke. KPK kan orang Palembang, Pak Ferdi. Ya. Malu kan? Malu kesamaan. Oke. Kita akhiri. Ini sudah cukup lama, hampir 1 jam. Nanti kita sambung lagi. Kami ucapkan terima kasih, Bang. Terima kasih, Ya. Bang Nasril. Ya, ini luar biasa atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain. Saya Ida Sril, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.